Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul IPsec VPN Transport Mode. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Amira Arifatul Ilmi, ada Yagi Putra Moga Utama, dan ada saya sendiri Agista Amalia Zalianti Putri. Untuk latar belakang, yaitu IPsec VPN Transport Mode mengamankan komunikasi antar dua titik dengan mengenkripsi hanya data payload, bukan header IP asli. Ini menghasilkan overhead lebih rendah dibandingkan mode tunnel, meningkatkan efisiensi dan kinerja jaringan. Mode ini menggunakan enkripsi kuat seperti AES untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Transport mode memungkinkan fleksibilitas dalam mengamankan koneksi tertentu tanpa mengenkripsi seluruh lalu lintas jaringan, menjadikannya pilihan ideal untuk situasi yang memerlukan keseimbangan antara keamanan dan kinerja. Untuk batasan masalah, menggunakan Cisco Packet Tracker untuk membuat jaringan IPsec VPN Transport Mode dengan dua router dan dua PC dalam dua subnet berbeda. Konfigurasi perangkat untuk komunikasi ping antar mode. Di sini rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana membuat jaringan untuk mengaplikasi IPsec VPN Transport Mode di Cisco Packet Tracker. Yang kedua, bagaimana mengkonfigurasi router dan PC untuk komunikasi menggunakan ping. Yang ketiga, bagaimana menangkap dan menganalisis lalu lintas keamanan di jaringan ini. Yang terakhir ada apa kelebihan dan kekurangan IPsec VPN Transport Mode dibandingkan tunnel mode. Tujuannya di sini yaitu yang pertama, membuat jaringan IPsec VPN Transport Mode di Cisco Packet Tracker. Yang kedua, mengkonfigurasi router dan PC untuk komunikasi ping. Yang ketiga, menganalisis lalu lintas protokol keamanan. Dan yang keempat, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan IPsec VPN Transport Mode versus tunnel mode. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amira. Nah, di sini ada IPsec atau Internet Protocol Security, di mana Internet Protocol Security ini untuk menjaga keamanan data di jaringan IP dengan enkripsi kuat untuk kerahasiaan, autentikasi untuk keaslian, dan hash atau HMAC untuk integritas. Dalam mode transport, Internet Protocol Security mengenkripsi payload data tanpa mengenkripsi seluruh paket IP, memberikan perlindungan efektif dengan overhead rendah, ideal untuk komunikasi end-to-end. Nah, di sini ada mode operasi Internet Protocol Security, di mana Internet Protocol Security ini memiliki dua mode utama. Yang pertama tuh ada mode transport, di mana dia itu melindungi komunikasi antara dua host dengan menkripsi hanya payload. Sementara untuk header IP asli itu tetap utuh. Nah, mode transport ini tuh cocok untuk komunikasi end-to-end. Nah, yang kedua ada mode tunnel, di mana dia itu melindungi komunikasi antara dua gateway atau antara gateway dan host dengan mengenkripsi seluruh paket IP dan menambahkan header Internet Protocol Security baru, yang dimana itu digunakan dalam VPN site-to-site. Nah, di sini tuh dalam implementasi Internet Protocol Security VPN Transport Mode di Cisco Packet Tracer ini, kita fokusnya pada mode transport untuk melindungi komunikasi antara dua host. Untuk di sini ada protokol dalam Internet Protocol Security. Nah, yang pertama tuh ada ESP atau Encapsulating Security Payload, di mana dia tuh melindungi payload IP dengan enkripsi atau integritas data. Nah, yang terus memberikan kerahasiaan dan integritas data. Yang kedua tuh ada IKE atau Internet Key Exchange.
di mana dia tuh melakukan negosiasi parameter keamanan dan pertukaran kunci dan memungkinkan entitas berbagi informasi tentang kriptografi, mode operasi, dan parameter keamanan. Nah, di sini ada implementasi Internet Protocol Security dengan Cisco Packet Tracer, di mana Cisco Packet Tracer itu adalah alat simulasi jaringan Cisco untuk membangun konfigurasi uji topologi jaringan virtual perangkat di mana ada router, switch, host, simulasi interaksi perangkat jaringan. Nah, dalam konteks implementasi Internet Protocol Security itu, Cisco Packet Tracer dapat digunakan untuk yang pertama tuh membangun topologi jaringan. Yang kedua, konfigurasi perangkat untuk Internet Protocol Security VPN Transport Mode. Dan yang terakhir itu memantau lalu lintas data untuk verifikasi keamanan dan integritas komunikasi. Kelebihan dan kekurangan IPsec VPN Transport Mode. Yang pertama, kelebihan untuk efisien hanya enkripsi payload, minim overhead, dan kinerja yang optimal. Lalu aman, enkripsi dan autentikasi data, melindungi dari penyadapan dan perubahan data. Lalu kompatibel, tidak ubah header IP, integrasi mudah dengan aplikasi yang butuh header asli. Selanjutnya kekurangan. Untuk kekurangan terbatas, kurang cocok untuk VPN site-to-site atau komunikasi antar jaringan. Lalu tidak menyembunyikan informasi header routing, alamat IP tetap terlihat. Selanjutnya, simulasi langkah-langkah pembuatan topologi jaringan di Cisco Packet Tracer. Yang pertama, buat topologi jaringan. Selanjutnya, atur alamat IP di perangkat. Selanjutnya, atur VPN IPsec di PC, dan uji coba ping. Selanjutnya analisis. Simulasi IPsec VPN Transport Mode berhasil menunjukkan keberhasilan konfigurasi jaringan dengan enkripsi AES, autentikasi SHA, dan kunci praberbagi yang sama. Uji coba ping sukses menandakan membentuk koneksi VPN dan data terenkripsi. Meskipun ada sedikit penurunan kinerja karena overhead enkripsi, manfaat keamanan lebih besar. Enkripsi AES dan autentikasi SHA menjaga keamanan dan integritas data. VPN IPsec Transport Mode memberikan lapisan keamanan tambahan meskipun dengan penurunan kinerja yang minimal, tetapi memberikan keamanan yang signifikan. Selanjutnya kesimpulan. Simulasi IPsec VPN Transport Mode berhasil menunjukkan efektivitas konfigurasi jaringan untuk keamanan komunikasi dengan enkripsi AES dan autentikasi SHA. Data terenkripsi dan diterima dengan aman. Meskipun ada penurunan kinerja, manfaat keamanan lebih besar. Penggunaan kunci praberbagi memperkuat keamanan. Simulasi menekankan pentingnya enkripsi dalam menjaga integritas data serta menyoroti efektivitas VPN IPsec Transport Mode untuk meningkatkan keamanan jaringan.